sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga, sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan, yang paling gelap di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saya buat judul firman Tuhan, saudara, Yesus heran dan takjub. Ini tadi cerita ada seorang perwira tentara, saudara, ada hambanya di rumah sakit. Jadi dia datang kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkannya. Yesus berkata, nanti aku datang menyembuhkannya. Yang menjadi poin di sini ialah ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Sering kita dengar kalau kita takjub, kita heran kepada Yesus sebagai Tuhan yang mengadakan tanda-tanda yang sangat ajaib. Tetapi jarang sekali kita dengar kalau Yesus itu heran melihat iman seseorang. Ini dari atas yang heran ataupun takjub melihat iman perwira ini tadi. Bagaimana kasihnya kepada seorang hambanya. Hamba dulu itu enggaklah berharga, tapi dia sangat mengasihinya. Dari kalimatnya itu dia sangat mengasihi karena dia lumpuh. Jadi heranlah Tuhan, heranlah Yesus melihat iman perwira ini tadi. Luar biasa kan saudara? Kira-kira Tuhan kalau melihat kita, dia heran atau takjub? Apakah pernah Tuhan heran melihat dan menyaksikan iman kita? Herannya itu karena Yesus tidak menyangka seorang perwira, seorang tentara punya iman sehebat itu, seberharap itu, ya, seberharap itu, ya, sebergantung itu dia berharap kepada Yesus. Bisa Tuhan Yesus heran melihat iman seseorang, tapi karena imannya itu luntur. Luntur saudara, berubah sifat atau berubah warna, luntur. Tapi saya yakin Tuhan pun akan heran dan takjub melihat iman kita. Naik turun gunung dan lembah, imanmu tidak berubah. Amin saudara. Musim akan selalu berganti, ya. Tapi iman tidak kenal musim. Tidak bisa berganti oleh karena musim. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6, saudara. Galatia pasal 1 ayat 6, ini ada juga firman Tuhan heran di sini.
hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat datang dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Nah, ini jemaat Galatia, firman Tuhan berkata, hambanya Paulus heran melihat iman orang Galatia ini. Karena begitu kuatnya dulu pengharapan mereka akan Injil, kuatnya harapan mereka kepada Yesus, tapi begitu datang pengajaran yang lain, luntur imannya. Itu makanya Paulus mengirim surat ini ke jemaat Galatia, supaya iman yang luntur itu kembali. Luntur kembali menjadi ke warna yang semula, yaitu warna Injil. Ada dua heran. Tadi Yesus heran melihat iman perwira. Ini Paulus heran karena satu perubahan yang drastis. Yang harapannya dulu kepada Injil, sekarang kepada Injil yang palsu. Heran memang. Coba perhatikan iman kita. Yesus heran atau takjub heran melihat iman kita karena apa? Karena kekuatannya, pengharapannya yang tak kenal lelah, atau karena luntur, atau karena timbul dan tenggelam, timbul dan tenggelam. Lihat musim lah, kalau musimnya susah tenggelam, kalau musimnya senang timbul. Heran ya, begitu ya. Kok imannya dipengaruhi situasi? Bukankah iman itu ditempah menjadi kebal musim? Ya, kita sedang dibentuk menjadi kebal terhadap situasi akan iman kita ini. Dia tidak berubah. Sama seperti kapal yang diombang-ambingkan, diterpa kiri kanan muka belakang, silih berganti oleh gelombang, oleh badai, angin sakal, tapi kapal itu tetap ada di atas hingga sampai tujuan. Silakan badai silih datang berganti, dan itu kemungkinan besar tidak bisa kita halangi. Jangan datang. Dan kita berharap jangan datang. Bahkan kita sangkal dalam nama Yesus, jangan datang. Ya, tapi dia tetap datang. Yang perlu diperkuat adalah ketahanan iman. Gelombang tidak bisa membuat iman kita tenggelam. Kalau oleng mungkin bisa ke kiri dan ke kanan. Iya, kita tetap akan digoncang sampai menutup mata. Tetapi biarlah Yesus heran. Hampir tenggelam. Enggak tenggelam. Hampir tenggelam, tapi tak tenggelam. Heran. Yesus melihat menjadi satu tontonan yang menarik. Menarik perhatian dia. Karena iman kita tak tergoncang ataupun tak tertenggelamkan oleh arus dunia ini. Katakan amin, saudara. Saudara, ada satu hal lagi Yesus sangat heran. Markus 6 ayat yang ke-1. Markus 6 Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6a saya baca. Kemudian Yesus berangkat dari situ
dan tiba di tempat asalnya sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Ini lagi ya saudara, ada heran. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Coba, orang Nazaret ini tidak percaya kepada Yesus. Padahal waktu dia khotbah di gereja, semua orang takjub, heran. Hikmat apa pula yang didapatkan anak ini? Siapa yang kasih dia? Lalu dia menyembuhkan beberapa orang sakit. Tapi mereka menolaknya. Bukankah nanti banyak orang Kristen seperti itu, saudara? Akan menolak Yesus yang pernah menjadi idola dalam hidupnya, yang pernah menjadi orang nomor satu dalam hatinya, yang pernah dia sembah siang dan malam, yang pernah menolong dia, yang sudah memenuhi orang itu dengan Roh Kudus. Tapi pada akhirnya mereka tolak. Orang Nazaret sudah jumpa bertatap muka dengan Yesus. Tapi yang mereka besar-besarkan adalah hal-hal lahiriah tentang diri Yesus. Mereka tidak melihat Allah di dalam diri Yesus. Ya. Yesus datang ke Nazaret untuk menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Tapi mereka memandang dia manusia. Terbatas. Maka ayat 6a, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Heran Yesus. Bagaimana orang ini? Sudah Yesus yang khotbah. Jadi siapa lagi yang khotbah? Kalau Yesus pun yang khotbah tidak percaya, siapa lagi? Ya kan? Saudara, Yesus heran melihat iman perwira. Paulus heran melihat iman Galatia, orang Galatia. Yesus kembali heran atas ketidakpercayaan orang Nazaret kepadanya, yang akan dia bawa menuju hidup yang kekal. Tetapi saudara, ada satu lagi Yesus sangat heran. Ya, tadi Yesus heran kepada perwira, tapi ini tidak ditulis keheranannya, tetapi ada satu yang membuat Yesus berdiri di tahtanya, menyaksikan iman seseorang. Dia berdiri di tahtanya. Yesus berkata, saudara, di Markus 16 ayat 9. Mari kita lihat. 16 ayat 9 saya akan baca.
Dikatakan begini, Markus 16 ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus itu ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, namanya raja kan duduk, nggak berdiri kan? Berdiri kalau penting. Biasanya raja duduk. Ini raja di atas segala raja. Terus Markus 14 ayat 62. 14 ayat 62. Saya baca. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Ini kedatangannya kedua, duduk dia. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah, tapi hari itu dia berdiri. Dia heran, dia takjub melihat iman seseorang. Kita lihat saudara, kisahnya di dalam Kisah pasal 7 ayat 54. Kisah pasal 7 ayat 54 sampai 60 saya baca. Ketika orang-orang mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan roh menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ingat ya, Yesus duduk itu, tapi hari itu dia berdiri. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak Allah dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Coba, saudara pernah lihat di acara kontestan, ya, ada ada juri sedang melihat kontestan, satu peserta kontes yang nyanyi gitu ya, entah Indonesia Idol ataupun Amerika Idol atau apalah gitu ya, seperti itu. Lalu waktu peserta itu nyanyi atau beratraksi, belum dia selesai bernyanyi, semua juri berdiri dan tepuk tangan, ya saudara, bertepuk tangan menyaksikan keahlian dari kontestan tersebut. Ya, itu kenapa dia berdiri? Biasanya wasit kan atau juri kan berdiri, duduk, tapi tiba-tiba dia bertepuk tangan, beri aplaus, tepuk tangan ya. Dia sambut, dia sangat heran, sangat takjub. Demikianlah Stefanus sempat membuat Yesus berdiri di tahta, melihat dari sorga, menyaksikan Stefanus, melihat imannya, bagaimana dia dilempari dengan batu, dan bagaimana dia berdoa memohon pengampunan atas mereka yang melakukan kejahatan kepadanya. Lalu dia berseru, terimalah rohku Tuhan. Jelas dia diterima. Nah, heran Yesus. Saudara, hari ini
Malam ini saya mengajak kita semua supaya kita menunjukkan iman kita kepada Yesus dan Dia heran kepada kita. Amin. Amin, saudara. Ya, Dia pernah berdiri. Gimana kira-kira saudara? Jangan nanti Yesus berdiri dan Dia berkata, lemparkan dia, ya, ke api. Lemparkan dia ke api. Munafik ini, munafik. Dia hanya cantik di luar saja, tapi di dalamnya jelek. Ya. Atau dia berdiri. Waktu kita mati dia berdiri. Mari, anakku, aku tahu engkau merindukan aku. Atau kita berdiri, tangkap dia, lempar. Aku tidak suka melihat wajahnya. Semua hanya tampilan luar saja. Dia manis, hanya untuk menyenangkan manusia saja. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu adalah pilihan kita. Kita periksa hati kita. Mari kita layani Tuhan dengan segenap hati. Amin. Stefanus, saudara, cantik di dalam, tapi rusak di luar, kan? Rusak luarnya. Sampai imam-imam, orang-orang gereja menghadiahi dia batu yang sangat banyak, dirajam, dilempari. Mungkin saja dia sudah ditutup oleh batu itu. Cantik di dalam, jelek di luar. Betul. Udah jelek dilempari, saudara. Dijelek-jelekkan orang, dilempari. Tapi Yesus berdiri di tahta dari surga yang sangat jauh, berdiri. Waktu dia duduk, dia lihat seorang kontestan namanya Stefanus sedang menunjukkan aksi iman. Dia berdiri. Wow, satu pemandangan yang maha dahsyat. Kalau kita bayangkan Yesus sempat berdiri di sebelah kanan Bapaknya, menyaksikan anak kekasihnya sedang dihukum. Ya, luar biasa. Saudara, buktikan iman kita sampai hayat berakhir, sampai menutup mata. Katakan amin, saudara. Buktikan itu. Buktikan. Layani Tuhan dengan hati yang bersih, bukan dengan hati yang kotor, lalu dibalut dengan luar yang sempurna. No, jangan. Jangan ya, saudara. Dengan hati yang bersih. Kalau tentang apa kata orang, tentang Stefanus? Stefanus nggak peduli itu. Dia terus terang mengatakan, aku melihat langit terbuka. Ya, saat amarah orang itu memuncak, dia melihat langit terbuka. Teguh imannya, membuat Yesus berdiri dan menyambutnya. Oh, haleluya, Tuhan memberkati. Hidup ini adalah kesempatan.